Apakah ibu dan bapak guru mengetahui? Ternyata perundungan bisa dicegah tidak hanya oleh satuan pendidikan. Perundungan juga bisa dicegah oleh guru, murid, dan orang tua loh. Mau tahu bagaimana caranya? Untuk memastikan lingkungan belajar yang aman, sebagai guru, kita perlu secara aktif menjangkau murid agar turut berpartisipasi dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah, khususnya perundungan. Untuk melakukan pencegahan perundungan bersama dengan murid, guru bisa mulai dengan memberikan pengetahuan terkait konsep perundungan itu sendiri. Misalnya, kita bisa mengadakan seminar yang mensosialisasikan definisi dan bentuk-bentuk perundungan hingga cara melapor apabila mereka melihat perundungan di lingkungan sekolah. Nah, kedua, kita bisa selalu mengingatkan murid bahwa mereka bisa menjadi sekutu yang potensial dalam membela korban perundungan. Riset menunjukkan bahwa aksi pelaku perundungan cenderung berhenti ketika seseorang mengambil sikap. Tidak hanya menjadi sekutu, kita juga bisa memberikan pemahaman pada murid bahwa pelaporan kasus perundungan itu penting dan sangat disarankan agar kekerasan dapat segera ditangani. Ajakan ini bisa ditujukan pada korban dan bystander yang melihat perundungan terjadi. Tapi, kita tetap harus memastikan bahwa sekolah juga membangun ruang aman bagi murid untuk melapor ya. Terakhir, ibu dan bapak perlu secara aktif mendorong murid untuk saling berteman dan menghargai satu sama lain tanpa mengucilkan murid tertentu. Lalu, bagaimana dengan keluarga? Sebagai guru, kita pasti mempunyai beberapa kesempatan untuk bertemu dengan orang tua murid. Momen-momen seperti pembagian rapor dapat dipergunakan untuk berdiskusi mengenai kondisi murid. Kita juga bisa menyediakan layanan dasar untuk orang tua untuk menguatkan pemahaman mereka tentang kasus perundungan yang mungkin terjadi di sekolah. Selanjutnya, komunikasi dengan orang tua dapat menjadi lebih maksimal ketika orang tua dapat lebih peka terhadap keadaan anak. Oleh karena itu, kita bisa mengajak orang tua untuk mengenali kondisi-kondisi anak seperti perubahan suasana hati, pola makan, aktivitas di rumah, dan lainnya yang bisa jadi merupakan dampak dari perundungan. Ketika orang tua mengenali kondisi anak yang mengindikasikan dampak perundungan dan menyampaikan ke kita sebagai guru, kita bisa segera memastikan keadaan murid tersebut di sekolah. Selain itu, dalam menangani kasus perundungan, kita perlu melibatkan orang tua. Orang tua harus tahu jika anaknya menjadi pelaku atau korban perundungan agar bisa mengambil tindakan yang tepat. Keluarga dari murid korban perlu tahu supaya korban bisa mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dari lingkungan terdekatnya, baik di sekolah, rumah, atau lainnya. Sementara, bimbingan dari keluarga untuk pelaku perundungan juga berperan penting agar perundungan tidak berulang di masa mendatang. Di lingkungan satuan pendidikan, pencegahan dapat meliputi upaya aktif guru dan pihak sekolah melalui kebijakan dan intervensi yang komprehensif dan membangun. Sebagai bagian dari satuan pendidikan, kita juga perlu meningkatkan kapasitas kita. Seluruh anggota satuan pendidikan mesti cakap dalam memahami perundungan. Dengan begitu, ibu dan bapak dapat mensosialisasikan pengetahuan yang dimiliki ibu dan bapak kepada murid. Harapannya, akan tercipta kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan sekolah yang bersih dari perundungan. Tak hanya sampai di memahami perundungan, kita juga bisa sama-sama mempelajari pencegahan serta penanganan perundungan yang tepat untuk diterapkan di sekolah. Hal ini bisa dimulai dengan mengamati dan memetakan murid-murid yang cenderung dominan dan sering menertawakan murid lain dalam diskusi kelas. Ibu dan bapak juga dapat memetakan murid yang kerap menyendiri dan dikucilkan, hingga murid yang menunjukkan perubahan drastis dalam perilakunya. Sangat bisa dipahami bahwa upaya ini memang tidak mudah. Apalagi jumlah murid di kelas yang terbilang banyak. Jika diperlukan, ibu dan bapak bisa meminta bantuan kepada sesama pendidik atau peserta didik yang dianggap potensial untuk menjadi sekutu. Ketiga, satuan pendidikan dapat mengedepankan pembelajaran untuk keterampilan sosial emosional di kalangan peserta didik. Keterampilan bisa dimulai dengan mengajarkan pentingnya mengasah empati. Sesi ini juga bisa diupayakan dengan berbagai aktivitas bonding di kelas loh. Terakhir, sekolah harus siap untuk menangani perundungan. Artinya, sekolah sepatutnya mempunyai mekanisme penanganan perundungan yang jelas dan diketahui oleh murid, khususnya dalam hal pelaporan kasus. Yang tak kalah penting adalah bahwa mekanisme pelaporan harus ramah dan memberikan ruang aman bagi murid. Ruang aman bisa dibangun dengan menjaga privasi
tidak menghakimi, dan tidak menyalahkan korban perundungan. Sekarang, sudah tahu kan apa yang harus kita sampaikan kepada murid dan orang tua agar sama-sama dapat mencegah dan menangani kekerasan di sekolah? Kita semua punya peran yang bisa dimaksimalkan dalam mencegah perundungan. Semoga ibu dan bapak bisa menyebarluaskan pengetahuan ini ya. Bersama-sama, kita wujudkan lingkungan sekolah yang aman.